Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas sektor perumahan dari perspektif ekonomi. Video ini saya susun atau saya buat ini sebagai respon kepada pertanyaan putra saya. Karena katanya di generasi mereka, generasi muda, milenial, dan di bawahnya lagi, lebih muda lagi, itu sedikit ada perdebatan di antara mereka. Apakah rumah itu, kepemilikan hunian itu lebih baik kita beli atau cukup sewa saja gitu. Memang sih pertanyaan ini sangat penting menurut saya ya, bukan hanya untuk generasi mereka tapi untuk generasi kita juga. Kenapa? Rumah itu merupakan isu penting di seluruh dunia. Seperti kata pepatah, rumah adalah istana bagi penghuninya. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan coba bahas terlebih dahulu sejarah ekonomi dari sektor perumahan. Sekali lagi saya konfirmasi atau saya tebelin di sini ya, sejarah ekonomi gitu. Untuk apa? Untuk memberi gambar besarnya sehingga kita bisa melihat sektor ini secara utuh. Saya kutip dari laporan The Economics. Menurut Callum Williams pada special reportnya di Economics baru-baru ini, bahwa pasca Perang Dunia Kedua, pemerintah negara-negara kaya itu mengalami atau telah melakukan 3 kesalahan besar menurut si Williams ini. Yang pertama itu di periode tahun 1960 hingga 2000-an lah. Menurutnya 1/4 dari resesi di negara-negara kaya itu disebabkan oleh penurunan tajam harga rumah. Resesi yang disebabkan oleh krisis kredit dan jatuhnya harga rumah terjadi lebih dalam dan berlangsung lebih lama daripada resesi lainnya. Namun penurunan ini, harga rumah yang tajam ini direspon secara keliru. Kemudian juga tata kelola perumahannya juga sangat buruk. Sehingga apa? Memberi pengaruh lebih buruk lagi dibandingkan krisis keuangan, yang menjadikan harga rumah di negara-negara kaya ini menjadi terlalu mahal dan kondisinya juga semakin parah. Dari titik terendah pasca krisis kalau dibandingkan ya, harga rumah real global saat itu justru meningkat sebesar 15%. Angka ini melampaui melampaui puncak sebelum masa krisis itu terjadi. Kedua, menurut Williams, di periode 2000 sampai 2007. Di sini kasusnya di Amerika. Dia melihat bahwa utang rumah tangga di Amerika itu meningkat dari 104% menjadi 144% dari pendapatan rumah tangga. Di mana harga rumah naik 50% secara real. Dan gelombang gagal bayarnya pun terjadi yang berdampak pada resesi global dan hampir saja merumpuhkan sistem keuangan dunia waktu itu. Dan terakhir periode ketiga yaitu di periode 2008 hingga 2010. Ini mungkin sebagian besar kita bisa tahu juga atau bahkan mengalaminya lah. Krisis keuangan yang terjadi ini justru mengkonfirmasi bahwa bahaya besar dari tata kelola yang buruk terhadap pasar perumahan. Di mana pada awalnya hingga pertengahan tahun 2000-an pemberian kredit perumahan di Amerika terjadi secara tidak bertanggung jawab, bahkan terkadang ilegal gitu. Kondisi ini menjadikan banyak rumah tangga akhirnya memiliki utang melampaui kemampuannya untuk membayar utang tersebut. Memang ya, jika harga secara ekonomi nih ya, jika harga rumah naik, maka orang-orang itu akan merasa lebih kaya. Kenapa? Karena asetnya tumbuh gitu. Jadi misalnya dia punya rumah dari utang, harga rumah naik. Jadi secara aset terlihat dia lebih kaya dan bahkan merasa kaya. Karena merasa lebih kaya, mereka berpikir dapat meminjam dan berkonsumsi lebih banyak karena asetnya nilainya tumbuh gitu. Sekilas tentu ini baik bagi perekonomian. Namun perumahan yang mahal akan memberi dampak buruk bagi populasi yang menyewa. Karena nggak semua orang bisa membeli rumah kan. Populasi, sehingga bagi orang yang menyewa karena harga rumah naik, harga sewa juga ikut naik. Itu.
Nah, sementara kalau di negara-negara kaya, jumlah atau populasi orang-orang yang menyewa ini jumlahnya besar dan terus tumbuh. Sehingga apa? Kelompok penyewa ini harus memangkas pengeluaran barang dan jasa lainnya untuk apa? Untuk membayar biaya sewa yang semakin mahal. Dan kalau kita lihat kebijakan ekonomi yang bergantung pada pembeli rumah melalui utang ya, itu bukanlah kebijakan yang dapat dilakukan terus-menerus gitu. Memang dalam jangka pendek, meningkatnya utang rumah tangga itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Tapi kemudian rumah tangga ini harus membatasi pengeluarannya untuk yang lain, karena tadi sebagian besar pendapatannya itu akan diarahkan untuk membayar cicilan tadi gitu, membayar pinjaman utangnya. Kalau di Indonesia KPR-nya lah, KPR-nya jadi lebih mahal. Karena apa? Utangnya itu kan harus dibayar kembali, nggak bisa kita udah utang terus santai, beli rumah utang terus santai, enggak. Jadi karena harga-harga naik, maka nanti pengeluaran kita, pengeluaran rumah tangga untuk membayar pengeluaran utangnya itu menjadi meningkat. Sehingga kalau dalam 35 tahun, bukan dalam jangka pendek ya, dampaknya akan berbalik, yaitu pertumbuhan menjadi lebih lambat dari yang seharusnya. Karena apa? Pengutang rumah tadi ini harus mengurangi pengeluaran konsumsi lainnya. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, ini akan melahirkan potensi peningkatan terjadinya krisis keuangan. Nah, kalau kita lihat juga ya dari sisi penawaran atau supply side, jika pasar perumahan tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak buruk pada perekonomian. Contohnya, kota-kota produktif di negara-negara kaya itu semakin terbatas dia dalam membangun rumah-rumah baru di kotanya. Karena terhambatnya pertumbuhan pembangunan rumah baru, itu membuat harga rumah menjadi lebih mahal daripada yang seharusnya. Kenapa? Karena kota-kota produktif ini demand terhadap perumahannya tumbuh. Banyak orang yang bekerja di sana karena di sana pusat perekonomiannya. Apalagi generasi produktif, kalau ini contohnya ya, generasi produktif yang mau pindah ke London contohnya, atau San Francisco atau Sydney, itu tidak akan mampu lagi melakukannya. Contoh misalnya di Jakarta, generasi produktif akan susah untuk hidup di Jakarta karena harga perumahan itu semakin mahal. Akhirnya apa? Karena produktivitasnya dan upahnya jadi butuh lebih tinggi untuk hidup di kota-kota besar tadi. Akhirnya apa? Ini akan berdampak mengurangi PDB secara keseluruhannya. Karena orang-orang yang produktif akhirnya akan kesulitan kerja di kota-kota besar yang produktif. Karena apa? Tingkat hunian dan baik membeli ataupun nyewa di kota-kota tersebut menjadi mahal. Akhirnya mereka memilih tinggal di daerah-daerah urban atau penyangga, yang akhirnya kos mereka itu semakin besar untuk bekerja di kota-kota besar. Karena kota-kota tempat mereka tinggal belum seproduktif kota tujuan, sehingga mereka tidak bisa bekerja di tempat tersebut. Nah, ini social cost-nya tinggi, sehingga dampaknya akan mengurangi PDB secara keseluruhan. Nah, kita akan bisa bilang akan menjadi berita buruk ini kalau terus-terusan ya dalam dekade terakhir nih, khususnya negara-negara kaya itu, karena dia semakin sedikit membangun rumah baru, itu dampaknya akan membuat perekonomiannya semakin terganggu. Saya kutip ini hasil penelitian dari Kyle Herkendorf, Lee Chenian, dan Edward Prescott. Mereka menyatakan, contohnya di Amerika ya, proses ini telah memperlambat migrasi antar negara bagian, mengurangi realokasi faktor produksi, ya kan, serta menekan output dan produktivitas relatif terhadap tren historisnya. Karena tadi terlalu mahal hidup di kota besar atau kota-kota produktif gitu. Pembatasan pertumbuhan kota juga mempersulit upaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Karena kota besar merupakan bentuk bangunan yang paling efisien. Ini contohnya di Amerika ya. Sehingga akan terdapat lebih banyak pembatasan pembangunan di tempat-tempat yang memiliki emisi yang lebih rendah per rumah tangganya.
Perumahan itu juga merupakan alasan besar atau alasan utama mengapa banyak orang di negara kaya di dunia merasa bahwa ekonomi tidak mendukung mereka. Kalau kita lihat ya, ada perbedaan preferensi gitu. Di mana generasi baby boomer itu cenderung pengennya punya rumah tapak yang relatif besar, ada halamannya, dan tentu ini mahal. Akhirnya apa? Lahan semakin terbatas. Pada akhirnya dampaknya anak-anak muda itu akan semakin sering menyewa dibandingkan harus membeli tempat tinggal. Bahkan sering ada istilah sharing tempat tinggal gitu. Dan itu pun jadi lebih mahal karena keterbatasan lahan tadi. Nah, ini yang menjadikan si Thomas Piketty, seorang peneliti, ini ekonom ya, menyatakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, keuntungan yang diperoleh dari modal itu telah melampaui apa yang dibayarkan kepada tenaga kerja dalam bentuk upah. Sehingga dampaknya apa? Terjadi ketimpangan. Tadi, upahnya itu nggak bisa menutupi biaya hidup mereka, hanya sekedar untuk menyewa gitu. Tapi memang ada beberapa penelitian lain yang mengkritik temuan si Piketty ini, yang menunjukkan bahwa sebenarnya yang benar-benar meningkatkan pangsa modal itu adalah meningkatnya imbal hasil dari perumahan. Jadi dua-duanya menurut saya benar ya, konteksnya sama menurut saya, saling mendukung menyebabkan terjadinya kegalauan dalam sektor perumahan ini. Dan kalau saya coba baca lagi, cari-cari lain, penelitian lain itu juga menemukan bahwa perumahan berada di balik beberapa guncangan politik terbesar. Ini udah ngaitin ke politik dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa? Kita lihat beberapa kasus ya. Pasar perumahan dan populisme itu sangat erat kaitannya. Contohnya di warga Inggris itu yang tinggal di daerah di mana harga rumahnya stagnan, nggak tumbuh, itu akan lebih cenderung memilih Brexit pada tahun 2016 kemarin. Ketika Inggris membuat referendum apakah tetap bertahan dalam komunitas Uni Eropa atau tidak, itu secara politik yang memilih Brexit di 2016 itu adalah orang-orang yang tinggal di kawasan yang harga perumahan yang stagnan, tidak naik gitu. Jadi itu seperti barometer. Di Prancis juga, ya kan, warga Prancis yang memilih Front Nasional sayap kanan pada pemilihan presiden tahun 2017 itu menurut penelitian dari si Ben Ansel dari Universitas Oxford dan David Elder dari European University Institute, itu juga karena ada perselisihan karena melihat mempertimbangkan harga perumahan. Dan di Hong Kong sendiri itu terjadi demo lah, protes yang besar-besaran. Karena apa? Biaya akomodasi yang sangat mahal di kota ini telah menambah, kalau kita bisa bilang, trigger gitu terhadap konflik politik di Hong Kong. Karena tadi harga perumahannya semakin tinggi. Ini mengganggu buat masyarakat. Semakin tinggi biaya sewa rumah itu membuat masyarakat kehilangan pendapatan sebenarnya. Pendapatan semakin rendah nilainya untuk bisa berkonsumsi. Artinya kalau biaya sewa rumahnya semakin tinggi membuat masyarakat itu merasa semakin miskin dengan upah yang sama. Nah, laporan khusus di Economics yang saya baca berargumen bahwa sejak Perang Dunia Kedua, pemerintah di seluruh dunia yang kaya, negara-negara kaya itu mencatat 3 kesalahan besar. Yang tadi 3 periode yang saya sebut tadi. Kesalahan pertama itu karena adanya kebijakan mempersulit pembangunan akomodasi yang dibutuhkan oleh penduduknya. Kemudian negara-negara tersebut menciptakan insentif ekonomi yang tidak bijak bagi rumah tangga untuk menyalurkan lebih banyak uang ke pasar perumahan. Dan kesalahan ketiga adalah karena mereka telah gagal merancang infrastruktur peraturan atau regulasi untuk membatasi gelembung perumahan atau bubble tadi, seperti kasus di Amerika. Tapi ya kita bersyukur akhirnya mereka itu menyadari hal tersebut gitu, kerusakan-kerusakan itu, sehingga ada perubahan kebijakan. Bahkan ya di Inggris pemerintahnya sekarang itu secara terbuka mengatakan bahwa pasar perumahan telah rusak. Kemudian Scott Morrison, Perdana Menteri Australia,
menyampaikan akan berjanji membuat harga rumah menjadi lebih terjangkau. Bahkan baru-baru ini pemilu di Kanada itu bergantung pada siapa yang akan berbuat lebih banyak dalam mengendalikan biaya perumahan yang terus meningkat di negara tersebut. Nah, sementara kepala eksekutif di Hong Kong, si Carrie Lam, itu untuk menghentikan unjuk rasa, meredam unjuk rasa, dia menggunakan isu perumahan sebagai prioritas utama untuk meredam unjuk rasa yang berkelanjutan. Dari sini kita bisa lihat ya, memang dunia saat ini dan kedepannya mulai harus terus belajar kepada negara-negara atau kota-kota yang telah berhasil mengelola pasar perumahan secara tepat atau optimal. Dan kalau kita lihat datanya itu ada yang bisa atau mampu memanage sektor perumahan ini dengan baik. Contohnya itu di Singapura, Jerman, itu mereka bisa merencanakan sistem yang lebih fleksibel. Kemudian perpajakan yang tepat dan regulasi keuangan yang dapat mengubah perumahan menjadi kekuatan untuk stabilitas sosial dan ekonominya. Di Singapura contohnya itu perumahan publiknya itu justru dapat meningkatkan inklusi sosialnya. Pembayaran hipotek di Jerman itu mampu membantu negara tersebut menghindari krisis terburuk pada tahun 2008 hingga 2010. Sementara sistem perencanaan di Swiss itu menjelaskan mengapa populisme sejauh ini tidak berkembang di sana. Pemerintah di seluruh dunia perlu bertindak tegas dan tanpa menunda. Nggak ada lagi lebih penting daripada stabilitas ekonomi dan politik. Sehingga kalau nggak segera diberesin isu-isu perumahan ini, maka dampaknya itu nggak cuma ekonomi, tapi politik. Itu terjadi di negara-negara lain, di Inggris, Australia, atau negara-negara kaya, Prancis tadi, Hong Kong gitu. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Apakah lebih baik membeli rumah atau menyewa saja? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya cukup tricky sebenarnya. Tapi saya jelaskan gini. Kalau bagi saya, dalam jangka panjang, setiap kita itu perlu memiliki rumah. Dalam arti membeli ya, bukan menyewa. Mungkin saat awal bekerja, setiap individu, teman-teman yang masih muda ya, mungkin saat bekerja tidak mungkin membeli rumah. Karena apa? Penghasilan kita tidak cukup untuk pertama membayar down payment uang muka, kemudian besaran cicilan yang harus kita tanggung. Gak apa-apa kalau di awal-awal kita menyewa, tapi kita harus mulai bisa memikirkan bagaimana kita bisa membeli rumah, sehingga dalam waktu 3-5 tahun setelah bekerja, teman-teman mulai bisa memikirkan punya rumah sendiri, membeli rumah sendiri. Nah, ini yang perlu isunya menurut saya. Teman-teman membeli rumah jangan langsung berpikir tinggal di daerah-daerah elit di kota besar. Kenapa? Kadang ini ambisi terlalu besar untuk tinggal di daerah elit ini membuat sering kita tidak memperhitungkan bahwa cicilannya itu terlalu besar, akhirnya mengganggu konsumsi kebutuhan rutin kita, belanja kita yang lain. Yang ini akan berdampak buruk pada perekonomian. Tapi kalau teman-teman mencicil, berhutang maksimal 30% dari pendapatan teman-teman, maka ini relatif aman. Baik bagi diri teman-teman dalam berkonsumsi maupun bagi perekonomian, sektor keuangan perbankan, karena potensi kredit macetnya akan hilang. Jadi pilihlah transaksi pinjaman yang sesuai dengan kemampuan kita mencicilnya dalam membeli rumah. Baru nanti seiring dengan peningkatan pendapatan, experience teman-teman bekerja, kemudian leveling karir teman-teman meningkat, baru kalau mau pindah ke tempat yang lebih dekat, lebih baik gitu. Dengan menjual rumah lama, pindah lagi ke kota atau lokasi yang teman-teman inginkan, sehingga cicilannya juga masih manageable buat teman-teman membayarnya tiap tahun. Kenapa? Kalau teman-teman nyewa,
kita tidak tahu masa depan, kondisi kesehatan kita, kondisi finansial kita. Ketika kita sudah mulai terjadi penurunan produktivitas, kita belum punya rumah sendiri dan harus menyewa. Nah, di sini isunya. Karena menyewa juga semakin ke depan sudah tidak semakin murah lagi, semakin mahal. Apakah kita punya kemampuan nanti pada saat lansia untuk membayar sewa rumah? Ini akan menjadi beban ekonomi. Apakah kita punya tunjangan hidup yang cukup membayar sewa rumah? Ini juga menjadi PR. Makanya kalau saya menjawab, apakah kita lebih baik membeli rumah atau menyewa? Beli rumah, tapi belilah sesuai dengan kemampuan pendapatan kita. Dan sekarang pemerintah itu punya program melalui PT Tapera itu, yaitu MBR untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Di situ ada subsidi uang muka, subsidi bunga. Manfaatkan. Nanti kalau teman-teman udah semakin baik penghasilannya, seiringnya waktu perjalanan karir teman-teman, baik di sektor publik maupun sektor swasta, rumah ini bisa dipindah tangankan, diperjualbelikan karena dia aset. Sehingga teman-teman bisa pindah ke rumah impian teman-teman. Jadi, saya mau bilang apa? Buat kita, apalagi orang timur, khususnya kaum pria, ya ini bukan, jangan saya di gender cancel ya. Rumah itu istana, castle kita, dan ini bukan saya yang nyebut, ini pepatah dunia, apa, yaitu for a man home is his castle. Jadi bangunlah istana kita sendiri.